Hati-hati kalau terlalu tiap hari makan coklat 1 batang sehari. Hipertensi terjadi, jantung koroner terjadi, diabetes pun muncul. How to get a healthy life, punya solusinya. And how to get a healthy life, then how to get a healthy life. Halo good people, apa kabarnya? Senang sekali ya saat ini saya Wulan Handayani bisa kembali berjumpa dengan Anda di acara Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra yang dimana Anda bisa ikuti secara rutin yaitu melalui Instagram goodtalk.id ataupun melalui YouTube channel Good Talk TV. Ya, dan semoga program ini boleh terus menginspirasi bagi kita semuanya untuk tetap hidup sehat dan umur panjang. Ya, tentunya bersama Health Motivator Dr. Hans Tandra yang selalu setia bersama kita untuk memberikan motivasi-motivasi kesehatan ya. Dan untuk Anda dimanapun saat ini berada yang mungkin lagi lewat ya, lihat acara ini, jangan lupa untuk follow Instagramnya goodtalk.id ataupun subscribe ya dan di Good Talk TV supaya Anda tidak ketinggalan program-program kesehatan yang selalu menarik topik-topik yang hebat yang bermanfaat buat kita semuanya bersama Dr. Hans Tandra. Ya, dan saat ini ada satu topik menarik yang Prof akan bagikan buat kita semuanya, good people. Kita sapa dulu Prof, selamat siang. Selamat siang Bulan. Ya, selamat siang good people semuanya. Kita selalu ketemu hari Rabu jam 2 sampai jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Karena saya lihat pesertanya yang pendengarnya juga ada dari Indonesia Timur ya, Prof? Timur, Indonesia Iya, Tengah juga betul. ada. Jadi waktu Indonesia bagian Barat jam 2 sampai jam 3. Jadi ya. Setiap jangan waktu lupa. Indonesia Barat Good jam Talk hari Rabu. tentang kesehatan. Betul, bersama Dr. Hans Tandra. Ya, dan selalu ikuti untuk live-nya dan namun kalau misalnya Anda di saat itu belum bisa bergabung secara live, Anda bisa langsung ikuti melalui channel YouTube-nya yaitu di YouTube Good Talk TV bersama Dr. Hans Tandra. Anda bisa ikuti dan bisa langsung yang mau tanya-tanya ya seputar ada keluhan-keluhan kesehatan, Anda langsung tanya saja di kolom komentar. Nanti akan disimpan oleh teman-teman untuk menjadi pertanyaan yang akan kita kupas dalam live talk show bersama Dr. Hans Tandra. Baik, nah untuk saat ini ada satu topik menarik yang Prof akan bagikan. Jangan lupa juga yang mau tanya untuk memberikan data lengkap Anda. Berikut nama, kemudian berat badan, tinggi badan, dan usia Anda supaya kupasannya bisa lebih jelas lagi. Baik, ada satu topik menarik yang Prof akan bagikan buat kita semuanya yang menjadi salah satu makanan kesukaan kita, yaitu coklat. Iya. Baik, silakan Good Prof. people, kita suka coklat kan? Anda pasti suka coklat ya. Bahkan dijadikan makanan, dijadikan minuman, dijadikan snack, dijadikan macam-macam. Ya, sedikit coklat itu akan sangat menyenangkan. Dewasa ini banyak sekali kafe dan kafe-kafe bukan hanya menyediakan kopi, ya. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang kopi dan sekarang kita bicara tentang coklat. Ya, coklat. Ya. Coklat ada macam-macam. Dari biji coklat, ya. Kalau kopi kan biji kopi, lalu diolah, lalu akhirnya jadi bubuk coklat, lalu kemudian keluar jadi minuman coklat, jadi makanan coklat, jadi macam-macam snack, macam-macam model-model coklat. Ya, akhirnya coklat jadi bervariasi sekali. Bahkan variasinya mungkin lebih banyak daripada kopi. Ya, ada dark chocolate. Ya, aslinya coklat. Nanti ada mint coklat. Nanti ada milk coklat, susu. Nanti ada white coklat, ya. Jadi macam-macam. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau kita datang ke satu toko coklat misalnya atau satu kafe coklat, ya, rumah coklat, lalu kita dapatkan, macam-macam. Saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya dapatkan, pertama masuk harum dulu ya, harumnya coklat itu.
Jadi kita dapatkan sudah bau coklat yang begitu menyenangkan ya. Baik, kita akan cerita. Namanya white chocolate bukan berarti dia putih, tetapi karena susunya banyak. Tentu saja bukan hanya susu, kasih gula, kasih vanila. Nah, dengan demikian, maka coklat sudah tidak murni, lalu ditambahkan ini itu lebih enak. Tetapi jangan lupa, lebih bervariasi dalam hal jumlah karbo, jumlah kalorinya. Mungkin nanti jumlah lemaknya akan bertambah ya. Saya sebutkan beberapa keuntungan daripada minum coklat bagi kesehatan kita. Ya, coklat antioksidan. Luar biasa. Antioksidan lagi. Antioksidan baik buat pembuluh darah kita. Ya, kalau kita tahu pembuluh darah gampang terjadi pengapuran. Maka antioksidan itu bisa menghalangi terjadi pengapuran, pembuntuan pembuluh darah. Kan bukan main manfaatnya. Supaya kita jangan kena stroke, jangan kena jantung. Ya, jadi dengan jarang terjadi pengapuran ini, orang itu awet muda. Jadi coklat itu membuat orang awet muda, jarang kena jantung koroner, jarang kena stroke. Ya, bukan main. Tetapi kita ingat pula, coklat bukan hanya dengan antioksidan. Coklat ternyata punya banyak keuntungan lagi. Ada magnesium, zat besi dan kalsium. Loh, jadi orang kurang darah, saya pikir-pikir kalau dikasih coklat juga bisa menambah zat besi, bisa nambah darah loh. Ya, orang anemia minum coklat ya. Bukan hanya nanti makan sayuran hijau, nanti makan tambahan daging mungkin tambah darah, tapi makan coklat ya. Ada kalsium baik buat untuk tulang, magnesium baik buat jantung. Ya, kita tahu ada vitamin lagi. Coklat vitaminnya banyak, B6, B12. Oh, B6, B12 kita terkenal buat syaraf kan. Kalau kita minum obat-obat untuk syaraf itu mesti B1, B6, B12. B1, B6, B12. Ini B6, B12 kita dapatkan dari coklat. B1 dari biji-bijian. Ada vitamin C juga. Jadi vitamin C dapat loh. Jadi kita bisa ya, orang-orang mencegah terkena serangan virus-virus kan minum vitamin C. Ganti-ganti coklat dong. Jadi coklat itu menyenangkan ya. Ada vitamin, ada mineral, ada antioksidan. Hebat sekali. Jangan lupa ternyata coklat ada fiber. Oh, ada fibernya ya, Fiber Prof? ada serat. Tapi menurut saya fibernya tidak terlalu banyak. Karena coklat sudah dijadikan minuman, itu sudah jadi hilang fibernya. Ya, kalau batang coklat mungkin masih ada fibernya. Anggaplah sedikit sekali fibernya itu. Tapi coklat ada kalium lagi. Kalium itu baik buat otot ya. Karena ada orang karena kurang kalium, kembung perutnya, kasih coklat. Ya, coklat ada kaliumnya. Sehingga ketika pembuluh darah kita lebih baik, itu LDL kolesterolnya turun. HDL kolesterol bisa naik. Ada penelitian menyebutkan demikian. Bahkan dengan coklat ini daya ingat kita bertambah. Ini sama dengan efek kopi. Kopi itu stimulan. Coklat itu juga ada kafeinnya. Jadi kafein itu stimulan, merangsang. Jadi orang ada energi, stimulan, segar. Ya, ada. Kalau saya ke kafe biasanya saya pesan kopi, istri saya pesan coklat. Dia enggak tahan kopi katanya, coklat. Tapi sebetulnya kafein ada juga loh. Ya, dia katanya, saya enggak tahan sakit mah nanti kena kopi. Akhirnya minum coklat. Ternyata coklat sebetulnya juga ada kafein, tapi sugesti minum coklat. Sama aja. Ya. Coklat memang kafeinnya lebih sedikit ya. Baik, sekarang kita pikirkan kerugiannya dong. Karena kafein ganggu lambung. Ya, kadang-kadang kafein bisa ganggu lambung. Ya, nah, coklat itu olahan loh, makanan olahan. Dari biji coklat diolah jadi batang coklat, jadi minuman coklat, jadi macam-macam. Ingat, asam urat tinggi. Ya, asam urat kita tahu dari proses food. Makanan yang sudah dalam bentuk kemasan, coklat nomor 1. Asam uratnya tinggi loh. Asam urat juga selain asam urat, coklat tuh kalori besar. Kalau kita beli satu batang coklat tuh, merek macam-macam kan satu. Kita habiskan satu hari, satu gini. Ini isinya bisa 400 kalori loh. Kalau 400 kalori, 2 piring nasi.
Tuh. Jadi kalau saya ada dari luar negeri, kadang-kadang saya dibawain oleh-oleh coklat atau saya sendiri beli coklat. Saya taruh dalam kulkas supaya tidak leleh kan. Kadang-kadang kepingin coklat, saya tek, cuma segini loh coklatnya saya incipi. Kalau segini, 2 piring nasi masuk, gendutlah Anda. Gula Anda juga ikut naik. Jadi hati-hati dengan coklat itu, yaitu masalah kalori besar. Apalagi kalau ada gulanya, manisnya, ada apa lagi? Ada susunya, itu kalori bertambah besar. Jadi aduh, coklat itu enak, tapi kita nikmati sedikit-sedikit saja. Hati-hati kalau terlalu tiap hari makan coklat 1 batang sehari. Misalnya 1 emplek gini ya, habis itu hipertensi terjadi, jantung koroner terjadi, diabetes pun muncul. Karena kalau tiap hari 1 ini, mungkin 1 bulan bisa naik 2 kilo loh berat badan Anda. Karena tambah 2 piring nasi kan. Ya, jadi hati-hati. Dan coklat itu karena kadang-kadang ada hazelnut, ada kacang dan sebagainya. Bukan hanya itu, obesitas dan jerawatan. Nanti keluar jerawat sini ada penuh bintang, seperti bintang di langit, pasir tepi laut. Ini demikianlah wajah Anda gara-gara coklat. Iya, ternyata ada plus minusnya ya, good people, dimanapun berada saat ini. Coklat ya mendatangkan banyak manfaat, tapi ternyata ada kerugiannya. Jadi tetap ada batasannya begitu Prof ya. Kita bisa ngecoklat tapi juga bisa tetap sehat ya. Baik, nah Anda yang mau tanya langsung seputar coklat, langsung saja ya, ketik di kolom komentar. Anda bisa tanya langsung kepada Dr. Hans Tandra, kan kita akan bahas. Dan namun jangan lupa untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami untuk saat ini, baik dimanapun Anda berada ya, untuk share juga link Instagram kami ini supaya semakin banyak orang yang akan diberkati dengan acara Good Talk ini. Dan Good Talk Live ini bersama Dr. Hans Tandra kita bahas tentang topik-topik kesehatan yang selalu menarik dan bermanfaat buat kita di Instagram goodtalk.id ya, sekali lagi goodtalk.id, dan untuk YouTube channelnya Good Talk TV. Good Talk TV. Jadi jangan lupa untuk selalu setia mengikuti acara kami dengan cara like video ini, juga subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga tekan ya lonceng hitamnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari acara Good Talk TV ini. Dan baik, kita break dulu. Kita yang mau tanya langsung silahkan ya, di kolom komentar. Kita akan bahas setelah ini bersama Dr. Hans Tandra di Good Talk Live. Ya, good people, kita kembali lagi masih di acara Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra sebagai health motivator kita di acara Good Talk Live ya. Dan saat ini saya Wulan Handayani masih bersama Anda, dan juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di inbox kami di DM Instagram. Tanya jawab ya. Ya, kita masuk ke area tanya jawab ini ya, ke sesi tanya jawab. Masih kita bahas tentang coklat ya, salah satu makanan kesukaan banyak orang di Indonesia. Nah, seperti apa tadi Dr. Hans sudah sampaikan buat kita tentang coklat. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di inbox kita ataupun melalui yang ada di kolom komentar. Yang mau bertanya yang lainnya juga boleh, silahkan bisa ketik di kolom komentar atau live chatnya di chat ya, silahkan. Nanti kita akan bahas setelah penanya-penanya yang sudah masuk ini. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung ya Prof ya. Baik, di sini ada Ibu Reni yang ingin bertanya, bagaimana menurut Dr. Hans tentang coklat sugar free atau no sugar added? Sugar free ya. Bebas Ya, gula begitu ya. kan Prof, ada coklat katanya sugar free ya. Jadi berarti kan tidak pakai gula pasir, itu artinya tidak pakai sugar free. Kita tahu sugar itu adalah sukrosa. Sukrosa itu terdiri daripada ada glukosa. Jadi ada 2 molekul glukosa di dalamnya. Jadi kalau tidak pakai gula berarti kan bebas gula tuh namanya. Ada yang sugar free, ada yang no added sugar. Jadi tidak ada tambahan gula. Tentu saja tidak ada gula. Lalu orang berpikir, bagus nih buat orang diabetes. Bagus nih buat orang yang
gemuk, ya. Tapi kita perhatikan ini adalah trik-trik daripada sebetulnya ya mereka memang tidak ada gulanya. Tapi kalau kita rasakan, kok manis ya? Karena dalamnya ada sweetener, ada pemanis. Nah, sweetener itu seringkali ada yang nutritive sweetener, ada yang non-nutritive sweetener. Nutritive sweetener itu high kalori, relatif high kalori. Contohnya sorbitol, maltitol, xylitol, erythritol, ya. Jadi kita kalau baca dengan cermat dari isinya daripada si coklat itu tidak ada gula, sugar nol. Tapi dalamnya ada sorbitol, ada itu kalorinya besar loh. Akibatnya meskipun dikatakan sugar free atau no added sugar, tapi tetap berkalori. Jadi kalau kita agak gemuk, tetap jangan banyak lah. Ya, dibandingkan dengan coklat biasa tentu ini berkurang. Tapi kalau dikasih milk, ada susu, ada vanilla, ada lain-lainnya, apalagi yang namanya white chocolate, sugar free. Tapi white chocolate susunya banyak. Susu itu kalori besar. Jadi kita harus pintar-pintar mengaturnya. Repot ya. Jadi coklat itu memang kalau kebanyakan memang menggemukkan. Kalau kebanyakan tetap kalori besar dan akan menyebabkan gula darah kita naik. Coklat itu tadi sebutkan ada untungnya yaitu antioksidannya. Ya, jadi kita nikmati sedikit-sedikit coklat. Kita boleh sesekali minum coklat, ya. Jadi namanya sugar free, hati-hati, ya. Bukan berarti tidak ada gula. Akibat berkalori itu masuk tubuh kita tetap jadi gula. Ya. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Di sini ada juga Bapak L, Prof. Bapak L usia 68 tahun, tingginya 170. Menanyakan tentang dark coklat itu apakah baik dan berapa banyak boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes? Bagaimana, Prof? Iya. Ya, ini sekarang pasien diabetes. Diabetes takut gula naik. Tentu saja dark coklat tidak ada susunya. Kalau tidak ada susu kan kalori tidak ada tambahan yang banyak ya. Dark coklat pasti murni coklat, tapi tetap karena ada rasa manisnya itu. Dark coklat kan ada rasa manis, bukan gula memang, tapi ada pemanis-pemanis. Pemanis-pemanis itu juga mengundang sejumlah kalori. Jadi kalau kita nikmati dark coklat, tetap harus dibatasin. Saya kok nganjurkannya kalau makan coklat tuh ya sebatang kecil segini loh ya. Kalau satu batang besar tuh tek gitu ya. Ya, kalau tambah lagi tek. Ini sebentar lagi tek habis satu batang itu sudah satu piring nasi lebih gitu. Begitu ya, Bro ya. Jadi perlu penguasaan diri memang ya. Dark coklat tuh kelihatannya memang dark coklat. Tapi tetap kalori ya. Jadi kalau kalori datang nambahkan kalori. Yang rendah kalori selalu serat sayur ya. Jadi kita nikmati coklat ya. Sekali-kali makan coklat, batang coklat, dark coklat ya. Ketimbang white coklat tentu dark coklat lebih unggul. Ya, ketimbang vanilla atau milk coklat tentu dark coklat akan lebih bagus begitu. Mungkin ini saya jadi teringat ada rekan-rekan yang dulu bilang kalau keluar kota jangan lupa bawa coklat. Kalau kelaparan makan coklat aja. Apakah begini berhubungan ini? Ada ini, untungnya Prof? karena coklat itu mendatangkan kalori. Kalau kita lapar makan coklat, ya betul. Karena Ya, nggak ada dengan- nasi, jadi ada coklat aja dulu nggak apa-apa begitu. tetap lapar. Karena yang bikin kenyang itu mesti ada volume. Iya. Jadi kalau kecil gini masuk saya lapar. Ya. Jadi kalau makan nasi kenyang. Tapi kalau nasi banyak segini kenyang dan gemuk dan gula. Jadi nasinya sedikit, sayur banyak. Nah, beres. Kenyang juga. Tapi gula enggak naik. Jadi perlu diimbangi dengan sejumlah sayuran. Iya, baik Prof, terima kasih. Baik, saya ke penanya berikutnya di sini setelah Bapak L, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, untuk Ibu
Yuni. Nah, apakah betul coklat itu, Dokter Hans, bisa menurunkan tekanan darah dan baik untuk kesehatan jantung? Untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah. Kalau sebetulnya digatuk-gatuk ya, kalau digandeng-gandeng itu lama-lama bisa sampai. Karena kita tahu coklat itu kan antioksidan, baik buat dinding pembuluh darah. Sehingga kemungkinan untuk terjadi pengapuran pembuluh darah itu berkurang ya. Kemungkinan terjadi pembuntuan atau arteriosklerosis namanya, sehingga terjadi serangan jantung, kena stroke itu bisa berkurang. Dengan pembuluh darah yang longgar gitu, darahnya lancar, semestinya tekanan darah tidak naik. Kan gitu. Tapi hati-hati, coklat kita itu ada susunya, coklat kita ada gulanya, coklat kita ada tambahan vanila, tambah yang lain-lain, tambah kacang lagi segala. Dan akhirnya apa terjadi? Kolesterol kita ikut naik tuh. Kalau kolesterol ikut naik, jangka panjang buat tensi sih tidak menguntungkan, ya. Bahkan bisa naik kalau terjadi pengapuran. Jadi memang coklat itu hanya untuk tambahan ya. Namanya tambahan itu berarti tidak boleh berlebihan. Namanya tambahan itu tidak boleh lebih daripada utama. Utama adalah makan kita yang ada karbo, ada protein, ada lemak, ada fibernya satu piring ini loh. Jangan jadikan coklat itu makanan utama, 3 batang habis gitu. Lalu akhirnya kita menjadi gemuk sekali ya. Jadi nikmati coklat, syukuri ada coklat, batasi coklat jangan berlebihan, imbangi pula dengan sayuran dan gerak badan. Untuk makan coklat, nikmati, syukuri, tapi batasi dan imbangi. Baik, Prof. Terima kasih. Kita break dulu. Buat yang tanya langsung bisa langsung bergabung di kolom komentar kembali di live chat untuk Instagram goodtalk.id. Jangan lupa juga untuk follow Instagram ini, kasih tahu juga rekan-rekan Anda yang lain supaya bisa terus mengikuti acara kita. Jadi ikuti di goodtalk.id untuk Instagram kami, dan juga di YouTube channel kami Good Talk TV. Dan semoga setiap siaran bersama Dr. Hans Tandra ini boleh terus memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Masih hari ini ya tentang coklat. Yang tanya langsung boleh langsung ke kolom komentar. Kita break dulu yang satu ini. Masih di acara Good Talk Live. Ya, good people, kita kembali ya ke sesi pertanyaan yang kedua, masih di Good Talk Live bersama Dr. Hans Tandra, health motivator kita. Nah, good people, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita di acara saat ini. Masih tentang coklat nih topiknya ya, Prof. Di sini ada penanya, yaitu Bapak Rudi yang menanyakan coklat mana yang paling baik, Dr. Hans, yaitu coklat hitam, coklat putih, atau lain-lainnya. Mohon sarannya, Prof. Ya, kita tahu ada jenis-jenis coklat kan. Kalau murni coklat itu coklat biasa, ya. Dengan tambahan-tambahan ini lalu keluarlah nama macam-macam. White coklat artinya tambah susu, ya. Ada vanila, ada gula tentu. Milk coklat tuh susu, ya. Kemudian susunya mungkin tidak sebanyak white. White itu susunya penuh gitu ya. Sehingga kadar coklatnya berkurang. Ada dark coklat, murni coklat. Tapi tentu ada sweetener, ada tambahan yang lain supaya enak. Kalau dark coklat yang betul-betul pahit itu siapa yang mau ya. Jadi tetap kita harus perhatikan ya. Nanti ada coklat ditambahi krim-krim tertentu jadi minuman-minuman. Nikmati coklat lalu kita lihat ya. Kalau misalnya semakin putih, nah semakin banyak susu. Semakin manis tentu semakin banyak gulanya ya. Jadi kalau kita ingin nikmati coklat, lihat dulu keadaan kita sendiri. Misalnya saya dengan usia begini, lalu saya takut kolesterol, saya takut kena gula. Berarti saya harus batasi coklat saya. Saya cari coklat dark coklat dong. Saya cari dark coklat. Ya, meskipun ada sedikit gula, sedikit kalori, tapi saya batasi jangan banyak-banyak. Kalau dark coklat saya 1 batang habis, itu kebanyakan namanya. Ya, kalau Anda misalnya masih muda, misalnya Anda tidak gemuk, ya, Anda ingin coklat, milk coklat boleh, kasih susu, kasih white coklat sekali-kali masih boleh,
Tapi tentu saja itu kalorinya besar. Jadi sedikit-sedikit saja. Ya, nikmati coklat itu sedikit-sedikit. Jangan sampai sampai 1 batang habis itu white coklat bisa besar sekali karena susunya banyak. Ya, kalau dikatakan sugar free tadi sudah ada yang bertanya sugar free, no added sugar, nanti ada less sugar, ada yang tulis gitu kurang gulanya. Ya, tentu harus kita cermat dan kita harus cerdik untuk menilainya. Lihat kadar gulanya yang lain, bagian-bagian lain, pemanis-pemanisnya bagaimana. Ya, jadi tiap kali kita lihat coklat, ya kita tahu coklat bagus, ada antioksidan dan sebagainya, tapi kadar susunya jangan berlebihan, kadar manisnya jangan berlebihan. Kalau sekali-kali Anda bikin sendiri minuman coklat, minum coklat, jangan kasih gula pasir lagi ya. Kalau ingin pakai sweetener, kan sekarang banyak sweetener itu, ya 1 saset, ya maksimum 2 saset lah 1 hari, gitu. Jadi nikmati bikin coklat, anget-anget gitu. Anget-anget itu merasa, apalagi udara kalau dingin-dingin hujan-hujan ya, bikin minuman coklat serup ya, lalu ketawa-ketawa, lalu mulai potek-potek dong ya. Ya seperti minum kopi katanya ya. Nikmati. Iya, baik Prof. Penanya berikutnya yaitu Ibu Andreas, usia 60 tahun menanyakan Prof, kalau coklat dalam bentuk minuman campur susu itu bagaimana ya Prof? Apakah aman buat kita yang suka makan coklat tapi memiliki kolesterol dan asam urat yang sedang tinggi? Ya, kita punya kolesterol, kita punya apa? Asam urat. Asam urat. Kita tahu coklat pasti asam urat. Ya, jadi kalau terus-terusan tiap hari minum coklat, asam urat Anda tidak akan turun. Ya, jadi batasin. Ya mungkin seminggu 2 kali gitu minum coklat ya, gitu ya. Karena coklat itu pasti asam urat. Kalau tambah susu, kalau kita ingin tambah susu, cari yang low fat creamer kan ada, ya. Low fat kan bisa aja. Ya, kalau ada gula, maka minuman coklat itu walaupun tambah susu tetap nambahkan gula, karena itu susu adalah laktosa adalah glukosa, tetap datang kalori karbo, ya. Jadi kurangi 1 minggu misalnya 2 kali minum coklat gitu ya. Jangan jadikan tiap hari kalau Anda bisanya ada kolesterol dan sebagainya ya. Ya, dan minum coklat jangan lupa, jangan malam hari. Malam hari pun minum coklat seperti minum kopi. Nanti Anda tidak bisa tidur. Ya, minum coklat sore-sore misalnya atau pagi-pagi jam 9-10 sampai snack sedikit. Ya. Iya, Prof. Saya tergelitik ini dari penanya tadi Ibu Andre. Resiko dari asam urat tinggi itu sebenarnya apa sih, Prof? Risiko asam urat betul ya. Asam urat itu banyak orang menyalahkan masalah sayur. Sebetulnya bukan. Asam urat sumbernya adalah sel makhluk hidup purin. Purin itu datang dari sel makhluk hidup. Jadi sebetulnya semua makanan hewan itu banyak asam urat. Yang paling banyak itu jeroan, nanti daging-daging. Seafood udang kepiting pun banyak asam urat. Sebetulnya ayam juga banyak asam uratnya. Tapi dibandingkan kalau lihat kadar lemak, kita milih ikan dan ayam. Kita jauhi jeroan dan daging. Lalu seafood udang kepiting kita jauhi. Asam urat sebetulnya dari tubuh manusia juga ada. Jadi kalau orang itu banyak pemecahan sel. Contohnya apa? Orang gemuk banyak pemecahan sel. Pasti asam urat. Bukan hanya orang gemuk, misalnya orang itu ada penyakit diabetes itu banyak sel yang hancur, yang rusak. Itu asam urat naik. Orang gagal ginjal itu banyak sel yang rusak. Gagal ginjal pasti asam urat naik. Penyakit kanker misalnya itu asam urat naik karena banyak sel yang rusak. Ya otomatis tubuh sendiri punya asam urat. Tapi sebetulnya asam urat itu dalam jumlah tertentu, tidak berlebihan, itu menguntungkan. Karena asam urat ternyata bersifat antioksidan. Ya, kapan-kapan kita bicara tentang asam urat. Ya, tapi akibat asam urat kalau berlebihan, sendi-sendi sakit. Ya, bahkan sakitnya bukan main, sakit sekali. Terutama jempol kaki itu bengkak. Lutut gitu ya, Bro? Lutut bisa, ya, sendi lain bisa. Paling sering itu jempol kaki, sendi. Bukan hanya sendi lagi, masalah ginjal. Kalau asam urat ketinggian bisa terjadi batu ginjal dan merusak fungsi ginjal. Ya, asam urat ketinggian
Efeknya sama dengan gula dan lemak, pembuluh darah, pengapuran pembuluh darah, jantung, stroke dan sebagainya. Asam urat mesti gandeng dengan orang gemuk karena biasanya penyakit-penyakit juga keluar karena gemuk itu banyak sel yang rusak. Nah, sumber asam urat selain dari hewani tadi, dari tubuh kita, makanan olahan. Olahan itu adalah yang sudah di kalengan, kotaan, bungkusan termasuk coklat ini olahan. Karena sudah campur mata-mata proses food, makanan yang diproses. Yang sudah jadi kalengan, misalnya makan ikan tapi bandeng asap misalnya, ya itu tentu asam uratnya banyak, ya. Iya, baik Prof. Mungkin karena waktu kita terbatas ini Prof ya. Baik yang Kapan-kapan kita bicara asam urat ya. Ya, kita akan bahas lebih detail lagi untuk topik-topik selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya boleh langsung saja ke kolom komentar ya Prof ya. Baik, mungkin kesimpulannya untuk hari ini Prof Ya, silakan. coklat minuman bagus. Saya katakan bagus karena apa? Menyenangkan. Coklat itu ada stimulan, membuat kita seperti ngopi, dan happy. Ya, bisa ketawa, punya energi, punya semangat, bahkan mencegah kepikunan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, coklat itu bisa iritasi lambung seperti kopi. Jadi kalau banyak minum coklat kadang-kadang bisa ganggu. Dan coklat sering ditambah susu, tambah segala kalori, tambah segala gula. Akibatnya orang itu bisa gemuk, bisa kolesterol. Tapi jangan lupa coklat mengandung banyak antioksidan, banyak vitamin, ada mineral, ada zat besi, ada kalsium, ada magnesium. Itu baik buat jantung, baik buat otot, baik buat apalagi untuk syaraf dan sebagainya. Karena ada B6, B12. Jadi sebetulnya kalau ditimbang untung ruginya, coklat tuh ada untungnya. Asal jangan berlebihan. Ingat jangan berlebihan. Kalau banyak coklat, gemuk, gula, jerawatan, jangan lupa jerawatan, ya. Nanti kalau Anda keluar nanti banyak jerawat-jerawatnya nanti ya, nanti Anda akan pasti orang itu tahu, wes gemuk, wes lemu, jerawatan lagi. Akhirnya dengarkan terus Good Talk. Iya, baik. Ya, terima kasih Prof. Nah, acara Good Talk ini hari ini kita bahas tadi panjang lebar ya bersama Dr. Hans Tandra tentang coklat ya, manfaatnya dan juga kerugiannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda dan jangan lupa untuk like video ini buat Anda yang ada di channel YouTube, melihat melalui channel YouTube, like video ini serta subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, tekan tanda loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan di acara-acara kami berikutnya ya, karena acara ini sangat penting buat kita semuanya. Dan juga jangan lupa untuk share link video ini kepada rekan-rekan Anda, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Saya hari ini bersama Dr. Hans Tandra pamit, terima kasih kebersamaannya, dan saya Wulan Handayani, Saya Hans Tandra. salam sehat buat kita semuanya. Salam Good Talk. Good Talk.